Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak dan ada ibunya nggak ini? Ibu ada sedikit. Saudara-saudara sekalian, anak-anak remaja, ada nggak remajanya? Banyak. Banyak pada tidur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita sanjungkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai pada bab ma yaqulu fil masjid. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang doa ketika masuk dan keluar masjid. Sekarang mesti harus baca apa ketika di dalam masjid atau apa yang harus dilakukan di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'adana barakatihi. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqumu fil masjid. Bab tentang apa yang harus dibaca di dalam masjid. Yustahabbul iktsaru fihi min dzikrillahi ta'ala wat tasbih wat tahlil wat tahmid wat takbir wa ghairiha minal adhkar. Yustahabu disunahkan al-iktsaru memperbanyak fihi di dalam masjid itu min dzikrillahi ta'ala dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tasbihi dan membaca tasbih, wat tahlil dan tahlil, wat tahmid dan tahmid. Jadi ingat kepada Allah di masjid itu diberikan contoh sini wa ghairiha dan lain sebagainya minal azkari dari zikir-zikir. Zikir banyak macam. Kenapa sih zikir kok nggak satu aja, banyak gitu. Ada tasbih, ada tahlil, ada tahmid, ada takbir dan sebagainya. Supaya kita nggak bosan. Kalau misalnya zikir yang satu, la ilaha illallah saja. Orang bosan, itu mulu sih, memang nggak ada kata lain apa? Orang mungkin akan berkomentar seperti itu. Meskipun yang namanya tadi ada juga dalilnya bahwa tahlil itu adalah afdhal dzikr. Sebaik-baik atau seafdal-afdalnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu menjadi satu kalimat yang paling afdal untuk diucapkan? Karena tahlil itu adalah sumber dari seluruh sumber zikir. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la mawjuda illallah.
Ya. Tapi jangan keliru ya ketika kita memahami la maujuda itu. Nanti kata orang ahli kalam akan berbeda-beda pandangannya mengenai la maujuda bagaimana mas? Tak maujud. Emang Allah diwujudkan? Nah, dulu tanya gitu. Bukan begitu. Kalau Kiai Said Agil Sirot, beliau memberikan penjelasan tentang la maujuda illallah, kan kita sini ya, la ilaha illallah, itu kan biasanya terus belakangan kan ya diberikan apa, hayyum maujud, ya kan ya, hayyum ma'bud, hayyum baq, apa itu? Karena bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, la maujuda illallah, maksudnya hayyum maujud, beliau yang maha hidup, beliau yang kehadirannya, wujudnya bisa dirasakan oleh setiap hambanya. Jadi bukan diartikan tidak mewujud. Kalau tidak mewujud, ada yang mewujudkan selain dari Allah. Allah itu wujud, tidak diwujudkan. Nah gitu kan. Jadi Allah itu wujud, makanya wujudnya menjadi wajib dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini tentang sifat wajib bagi Allah itu nomor wahidnya adalah wujud. Nah, wujud ada. Adanya bagaimana? Adanya tidak diadakan. Karena memang wujudnya itu qiyamuhu binafsi. Ya. Qiyamuhu binafsi. Berdiri sendiri, artinya tidak ada yang mewujudkan selain dari dirinya. Makanya qiyamu binafsi juga termasuk salah satu daripada sifat wajibnya bagi Allah. Begitu. Jadi la maujuda illallah, ya, tidak ada yang wujud ini kecuali Allah. Kalau ditanya, memang sebenarnya kita ini enggak ada kalau tidak diadakan, gitu. Keberadaan kita ini karena diadakan oleh Allah, sehingga kita menjadi ada. Seandainya Allah tidak mengadakan kita, maka kita ini enggak ada. Karena hakikat yang ada itu adalah Dia yang ada. Dia yang ada itu adalah Dia yang kata ada itu sendiri belum ada, Dia sudah ada. Kata ada. Kata ada itu belum ada, ya, Allah sudah ada. Karena yang ada hanyalah Allah. Jadi kalau diterjemahkan dengan kata ada, tidak ada yang ada kecuali yang ada. Jangan bingung ya, bingung. Apalagi kalau kita ngomong tauhid tentang Ar-Razi ya. Ar-Razi aduh. Ya, jadi tidak ada yang bulat terus katanya gitu. Hakikatnya kita tidak ada karena yang ada dialah yang ada, yakni Allah Subhanahu, yang keberadaannya tidak diadakan. Makanya kalimat tahlil itu kalimat yang termulia, yang terbaik, yang paling afdal untuk dijadikan sebagai zikir kita. Nah, biasanya di sini 4 kalimat itu tasbih, tahlil, tahmid, takbir, ini biasanya dijadikan satu. Inilah yang oleh para ulama disebut dengan istilah al-baqiyatus sholihah. Nah, apa? Kebaikan yang abadi. Baqiyat sholihah. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Ini dia ya. Baqiyatus sholihah tadi itu ya, adalah khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Tuhan, thawaban pahalanya, wa khairun amala, dan sebaik-baik sesuatu yang diimpikan, yang dijadikan amal. Jadi kalau kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi kita telah mengucapkan kalimat yang kebaikannya abadi. Jadi makanya kalau kita datang ke masjid lalu tidak sempat untuk sholat tahiyatul masjid karena kita keburu-buru atau kita memang tidak punya wudhu misalnya, maka kita disunahkan menggantinya dengan kalimat ini, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah. Saya kira ini sudah menjadi kebiasaan kita, insyaallah, mudah-mudahan ya. Ini wa yustahabbul iktsaru min qiraatil Qur'an. Setelah itu disunahkan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Wa minal mustahabbi fihi qiraatu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang juga disunahkan di dalam hadis itu adalah qiraatu hadits. Membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmul fiqih, dan membaca ilmu fikih, wasailil ulum syar'iyyah, dan seluruh ilmu-ilmu yang bersifat syar'i, ilmu-ilmu syariah maksudnya ya. Nah, ini dasarnya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fi buyutin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala Allah taala fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaran, terusnya ya. Itu ayat yang 37 ya. Ini surah An-Nur ayat 36 ya, yang menyebutkan tentang fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Cahaya itu, kenapa ini kok tiba-tiba kok disebut cahaya? Cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Kenapa? Karena di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Karena sebelumnya Allah jelaskan tentang nur. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu memberi cahaya pada langit dan bumi. Itu dalam tafsirnya begitu. Jadi Allah nur samawat, Allah itu cahaya langit dan bumi, maksudnya adalah Allah itu pemberi cahaya pada langit dan bumi. Nah, perumpamaan cahayanya digambarkan mathalun nuri kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahaya Allah itu seperti ya, miskah. Miskah itu lubang yang ada di dinding tapi nggak tembus. Kalau rumah-rumahnya orang dulu sering ada itu yang buat tempatnya lampu teplok, lampu petroman itu di situ. Karena kalau taruh situ lalu sinarnya menyeluruh kepada seluruh ruangan itu, lebih kelihatan terang. Itu namanya miskah.
bahasa Arabnya. Fiha misbah, di miskah itu ada lampu gitu. Jadi perumpamannya seperti itu. Lubang pada dinding yang tidak tembus dalam namanya miskah, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu ada dalam tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqatu min syajaratin mubarakah. Di mana pelita itu dalam tabung kaca itu, dalam kaca itu bagaikan bintang, ya, kaukab itu. Dan tabung kaca itu bagian bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Zaitunatil la syarqiyatu wala gharbiyah. Di mana minyak itu yang tumbuh, yang dihasilkannya dari tumbuhan yang tidak ditanam di daerah timur dan daerah barat. Maksudnya mana? Di atas gunung yang karena dari pagi hingga sore hari sinar matahari selalu terpancar ke pohon itu namanya minyak zaitun. Nah, karena minyak zaitun pertama, maka seluruh minyak disebutnya zaitun biasanya. Zaitun, ya. Tidak tumbuh di timur dan juga tidak di barat. Yang minyaknya saja, ya, hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh oleh api. Saking benihnya minyak zaitun itu, gak disentuh api pun sudah bisa menyinari karena saking beningnya. Makanya khasiat, ya, kekhususan minyak zaitun itu sangat banyak. Dijual oleh toko-toko herbal, ya, An-Nabawi biasanya itu. Tibun Nabawi itu selalu menjual minyak zaitun. Kalau minyak biasa satu botol gede harganya cuma 15.000, ini satu botol kecil isi 200 milik, harganya sudah 100.000. Itu kalau yang jual penjual umum, ya. Kalau di pusatnya enggak sampai segitu, ya. Saking beningnya, dan bisa diminum, bisa untuk obat, ya. Kalau kita mau, ya, stabil kondisi kita, ya, gula darahnya enggak terlalu tinggi naik, ya, misalnya gitu. Lalu juga darahnya enggak terlalu tinggi, biasakan meminum minyak zaitun ini setelah kita minum air putih bangun tidur malam. Jadi jam 3 itu kita minum air putih dulu, ya, barang 1 gelas, ya, habis itu jarak setengah jam minum minyak zaitun. Nah, biasanya sudah dipadukan sekarang ini menjadi satu dengan minyak zaitun plus habbatus sauda, propolis dan sebagainya untuk menjaga stabilitas kesehatan kita. Ya, ini kita promosi enggak. Memang disebutkan minyak zaitun itu memang minyak yang paling baik menurut Al-Qur'an. Zaitunatil la syarqiyatu wala. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk, ya, menuju cahayanya kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia dan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, baru ayat tadi itu disebutkan fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil-ghudwi wal-asal. Jadi cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah Allah perintahkan untuk dimuliakan dan disebut di dalamnya namanya. Di dalamnya senantiasa bertasbih kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi di sini ini kita sudah membuktikan dan terbukti dengan sesungguhnya bahwa di antara orang-orang yang akan diberi Allah pancaran nur ilahi itu ialah orang-orang yang selalu menyebut nama Allah di masjid-masjid pada pagi dan petang hari, ya, serta bertasbih mensucikannya,
Mereka tidak lalai mengingat Allah dan mengerjakan sholat walaupun melakukan urusan perniagaan dan jual beli. Mereka tidak enggan mengeluarkan zakat karena tamak mengumpulkan harta kekayaan. Nah, mereka selalu ingat akan hari akhirat yang karena dahsyatnya banyak hati menjadi goncang dan mata pun menjadi terbelalak. Hari kiamat. Maka disebutkan ini, ya, rijalul la tulhihim tijaratun, sebutkan gitu ya, wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah la yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi goncang, yakni hari kiamat. Hati goncang, mata terbelalak. Jadi itu diantara orang-orang yang akan diberi Allah pancaran nur ilahi. Jadi orang yang selalu menyebut nama Allah di masjid-masjid pada pagi dan petang hari, disertai dengan bertasbih, mensucikan Allah SWT dengan tasbih itu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ini sebenarnya kalau dalam hadis disebutkan dibacanya itu enggak sekali dua kali karena jamaahnya banyak, ya. Jadi satu kali berapa jamaah yang banyak itu membaca, kita berjamaah mengucapkannya, maka kita baca sekali seakan-akan kita sudah membaca 100, 200, 300 kali tergantung berapa jamaahnya. Itulah keutamaan berjamaah. Kita sendiri kan? Boleh. Ada zikir, ini dalam hadis sebutkan ya. Ada istri Rasulullah namanya Juwariyah. Juwariyah ini orang yang kalau zikir itu sampai kira-kira pagi itu sampai subuh sampai jam 10-an kira-kira. Lalu ditanya Rasulullah, "Hai Juwariyah, apakah engkau setiap hari melakukan seperti ini?" Artinya kalau itu kelamaan ya, artinya berarti dia tidak sempat melakukan sesuatu yang lain. Maukah kamu saya ajari, ya, sebuah zikir yang kalau kalimat ini diucapkan, ya, bisa mengalahkan, lebih keren, kata istilah bahasa sekarang, lebih keren daripada zikirmu dari subuh tadi sampai jam 10. Ada 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsi. Subhanallah wa bihamdihi zinata arsy. Subhanallah wa bihamdihi midada kalimati. Ini 4 tiar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi adada kalimatihi. Ya, misalkan ya, apal ya, bener ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi. Subhanallah wa bihamdihi ridha nafsihi. Subhanallah wa bihamdihi zinata arsyihi. Subhanallah wa bihamdihi midada kalimatihi. Ini nilainya lebih keren kata Allah, meskipun singkat tapi padat. Maka ada zikir yang suka ada seorang kiai yang zikir itu. Subhanallah
adada ma khalaqallah. Subhanallah adada ma khalaqallah. Itu berarti dia membaca seperti kita baca salawat, ya. Apa? Fi kulli lamhati wa nafasin bi adadin kulli ma'lumillah. Kenapa ulama begitu? Pokoknya saya baca salawat terus seperti itu. Fi kulli lamhatin, ya, setiap kedipah, wa nafasin, setiap nafas keluar masuk nafas saya baca salawat itu. Dia adadin kulli ma'lumillah, sejumlah sesuatu yang diketahui oleh Allah. Nah itu singkat makanya dalam sholawat apa? Nariyah atau kamilah itu ada di akhirnya kan fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum. Itu apa namanya? Cerdas sebenarnya. Pokoknya saya baca itu. Ya kalau baca terus saya nggak sempat kerja. Baca aja itu gitu ya. Fi adadin kulli. Yang singkat lagi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin ya adadin kulli ma'lumin lah. Ini singkat tapi nilainya banyak. Ya. Jadi, nah tadi dikatakan rijalul la tulhihim tijaratun, ya, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, wala bai'un, dan juga jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Meskipun dia dagang sambil ngaduk bakso misalnya, sambil ngaduk bakwan, baca ini nggak lupa. Coba kalau sambil jualan itu baca tasbih terus ini, wah luar biasa, lupa. Tidak lupa mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, karena takut dari itu. Nah, itu pengennya. Wa qala ta'ala wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala ta'ala wa yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Kali ini ada dalam surah Al-Hajj, ya. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah merupakan hati yang penuh dengan ketakwaan, min taqwal qulub. Ya. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Siapa orang yang mengagungkan hal-hal yang diagungkan oleh Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan. Ada dalam surah Al-Hajj, ya. Al-Hajj. Nah, ketika menjelaskan tentang persoalan haji itu ada wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min. Wa rawaina an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buniyat al-masajidu lima buniyat lahu. Rawah Muslim fi sahih. Dalam sahih Muslim sebutkan, ya, hadis seperti itu. Nabi bersabda, innama buniyatil masajidu, sesungguhnya masjid itu didirikan lima buniyat lahu, ya, untuk sesuatu yang dimana masjid dibangun, ya, ini untuk apa? Untuk mengingat Allah. Dan masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Ada juga ayat di sini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah. Fa'asa, maka mudah-mudahan ulaika, mereka itu ayyakuna menjadi minal muhtadin, termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu yang punya iman. Yang nggak punya iman nggak bakalan meramaikan masjid. Ada nggak orang beriman memakmurkan masjid? Nggak ada.
Makanya kalimatnya innama. Kalau orang dulu jangan hanya sanya. Hanya saya itu maksudnya hanya dia, nggak ada yang lain gitu. Nggak innama itu. Bahwasanya sekarang sering diartikan dengan bahasanya agak dirubah sedikit. Quran dulu terjemahnya hanya sanya. Hanya orang yang beriman kepada Allah dan akhirlah orang yang mau memamurkan masjid, yang mau mendirikan sholat, yang mau menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Bagaimana takut sama bini? Berarti nggak takut kepada Allah, nggak mau bagaimana? Kalau takut sama bini nggak mau memamurkan masjid, takutnya hanya kepada Allah. Jadi kalau mau nikah lagi silakan. Karena alasannya kalau takut nikah berarti takut sama bini. Kalau takut sama bini berarti musyrik. Karena takut hanya kepada Allah. Walam yakhsha. Ya, beda katanya. Beda takut kepada Allah dengan takut sama bini, beda. Ya. Sama dengan kita takut sama binatang buas. Kalau takut sama binatang buas kita lari menjauh. Tapi kalau takut sama Allah, justru kita mendekat kepada Allah. Sama juga kita takut sama bini, kita dekat sama bini. Lebih dekat lagi dengan takut ya. Ya, walam yasha. Ya, takut ditinggal kata Kiai Khotib ya. Ya kalau takut ditinggal bini, bininya meninggal duluan, ya nikah lagi. Ya Bang Ganit ya. Ya, harus nikah lagi, masih sehat ya. Baik, sekadar supaya nggak ngantuk aja ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil Arabi alladzi bala fil masjid. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada orang Badui, orang Arab gunung ya, Arab itu. Alladzi bala fil masjid, di mana dia itu kencing di masjid. Ya. Apa sabda Nabi? Kan kisahnya asbabun nuzulnya begini. Ada orang Badui datang ke masjid, belum ngerti aturan-aturan bagaimana di masjid. Dia kencing di situ. Kencing. Sahabat-sahabat marah, ada yang mengus pedang. Ada yang mau memanjak dia. Rasulullah, jangan ditonjok, jangan diamkan, biarkan dia selesai, menyelesaikan urusannya dulu, baru nanti dikasih tahu. Kenapa? Ya kalau sekarang udah kencing di pojok sono, wah jangan kencing situ, takut kabur sono, kencing mecer kemana-mana. Nah masih gitu. Jadi jangan ada yang kita nggak boleh ganggu, ya jangan diganggu orang itu ya. Satu, pertama adalah orang yang sedang buang hajat. Hajatnya yang enak maupun hajatnya yang kadang-kadang kagak enak, jangan diganggu ya. Itu hajat yang enak ataupun hajat yang enggak enak. Kadang kan kita sakit perutnya, hajat ke belakang, namanya apa? Buang hajat kan sakitnya perut. Kalau sudah selesai, ghufranakallahumma alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa kan itu doanya kan ya. Ya Allah, kami kepadamu ya ghufranaka, ampunanmu yang kami harapkan ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afa. Jadi nunnya ditasid ya, jangan adil ada ya. Anni dariku, al adza penyakit. Jadi segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan memberikan kesehatan kepadaku. Itu artinya, jadi kalau kita keluar dari WC itu kan bacanya itu. Tapi kadang-kadang orang nggak aneh, sering orang membacanya tidak pakai tasdid, tidak, ya kan? Adil ada kan gitu kan? Padahal itu ada tasdidnya, anni dari aku, al adza tulisnya gitu, anni al adza tulisannya gitu. Sehingga kita mohon kepada Allah itu ya, di situ segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku, ya dariku al adza penyakit yang sesuatu yang sakit mereka, wa'afani dan berikan kesehatan kepadaku. Nah itu banyak kita. Jadi tadi juga begitu ya, jangan sakit.
Itu hajat yang kadang nggak enak. Ada hajat yang enak juga jangan diganggu. Ya nggak usah saya terusin, tahu sendiri. Kalau diganggu marah itu pasti. Coba bapak ketok-ketok pintu, lagi hajat, lagi memenuhi hajat, ketok 2 kali, 3, 4 kali, kagak ketok kenceng. Kira-kira marah nggak keluar? Kurang ngajar lu. Poin golok. Apalagi kalau ngintip. Orang buang hajat itu nggak boleh diintip. Kalau kita ngintip orang buang hajat, kita pengen nanti. Makanya jangan ngintip. Itu nanti. Yang kedua, orang sedang makan jangan diganggu. Makanya sebenarnya orang sedang makan diganggu. Kalau orang ngamen itu sebenarnya etikanya jangan ngamen di tempat orang sedang makan. Apa? Sedang makan, tangan gelepotan makanan, rokok-rokokan tangan susah. Nggak ngasih bagaimana ke semuanya. Justru nungguin sehabis makan juga kagak mau. Diajak makan juga nggak mau kan? Oh, makanya sebaiknya sebenarnya kalau bisa dikasih saran gitu, ya kalau misalnya ada warung itu, sebelum dia minta duit sama yang makan, tukang warungnya ngasih, gitu. Karena kagak enak banget deh buahnya sebenarnya. Ya kita mau ngasih tapi kadang-kadang orang kadang gede juga ya. Apalagi kalau ada 3-4 pengamen datang gitu kan. Itu kadang ya memang mereka juga pengen cari rezeki Allah, tapi tadi itu caranya sebenarnya sebaiknya jangan pas gitu. Karena kita kadang-kadang repot gitu. Ya kedua. Yang ketiga apa? Yang jangan diganggu. Orang yang sedang dalam keadaan ya tidur. Kalau kita sedang tidur, ada anak dibunuh gara-gara ketika tidur dia diganggu sama anaknya rame. Alat dia baru tidur, anaknya rame, anak-anak rame. Pegang dia, tua bokeh. Jadi jangan diganggu. Makanya di sini gitu ya. Itu utamanya adalah 3 orang jangan diganggu dia. Nah, di sini ya. Makanya tadi si Badui yang kencing tadi kata Rasulullah jangan itu. Hanya setelah itu kasih tahu sama Rasulullah, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadar. Innama hiya li dzikrillah ta'ala wa qiraatil Qur'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim fi sahihi. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan seperti itu, ya. Rasulullah menyampaikan nasihat kepada si Badui tadi itu dengan kata-kata inna hadhil masajidah, sesungguhnya masjid ini la tasluhu li syai'in, tidak layak ya untuk sesuatu min hadzal bauli wal qadari, untuk kencing ini enggak, wal qadari dan buang air besar yang kotor maksudnya. Maksudnya apa? Gak layak masjid itu dijadikan sebagai tempat kencing, apalagi tempat buang air besar. Ya. Kenapa? Innama hiya lidzikrillah, sesungguhnya masjid itu adalah didirikan untuk mengingat Allah, wa qiraatil Quran, dan juga untuk membaca Al-Quran. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Jam 6. Udah ya? Ada yang mau tanya? Kalau waktunya nggak ada, nanti tanya ke rumah aja. Ya. Ya. Sambil bawa apa? Tanya ke rumah sambil bawa apa? Ayam cemane gitu. Nggak, bukan dukun, ayam cemane ya dukun. Nah, saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.